Sering saya ketemu dengan mahasiswa tingkat akhir yang mengalami dilema itu. Ada yang dilema karena kesulitan mencari judul, ada yang dilema karena punya banyak judul dan bingung cara milihnya. Nah, video kali ini akan membahas tentang bagaimana caranya kamu milih judul skripsi ketika kamu punya beberapa referensi judul skripsi yang bisa kamu eksekusi. Hai, selamat datang di channel Ronald Huta Galung, channel yang berbagi berbagai hal terkait dengan motivasi, inspirasi, dan skill di dalam mengembangkan diri. Buat kamu yang baru pertama kali join di channel ini, silahkan klik subscribe agar kamu bisa dapatkan notifikasi dari video-video saya yang diupload setiap harinya. Oh ya, pastikan juga klik loncengnya ya, karena dari lonceng itu kamu akan bisa dapatkan notifikasinya. Oke. Nah, jadi memang jadi manusia itu suka sering dilema itu. Ya, nggak punya uang pusing, kebanyakan uang juga pusing itu. Nggak punya judul skripsi pusing, kebanyakan judul skripsi juga pusing itu. Nah, sekarang kita akan bahas secara khusus bagaimana kalau kamu misalnya sudah punya beberapa judul skripsi dan kira-kira caranya agar kamu bisa milih judul skripsi yang mana yang akan kamu presentasikan, buatkan proposal. Yuk kita sama-sama itu. Anggap saja misalnya kamu punya 10 judul skripsi hasil dari pencarian kamu. Maka apa yang pertama yang butuh kamu lakukan untuk memilih mana yang kemudian baiknya kamu jadikan skripsi? Yang pertama adalah dari ke-10 judul skripsi yang sudah kamu punya, kamu coba cari tahu tingkat kesulitan dari penelitian-penelitian itu gitu. Nah, jadi cari tahu tingkat kesulitannya seperti apa. Karena biasanya ada penelitian yang memang punya kesulitan yang tinggi dikarenakan ada konsep-konsep teori-teori yang harus dijabarkan di dalam penelitian itu namun tidak dijelaskan secara detail ataupun malah bisa jadi belum diajarkan di kampus karena itu adalah hal yang sifatnya pengembangan, belum diajarkan di prodi ataupun di mata kuliah yang sudah ada. Nah, jadi bukan berarti hal-hal ini itu tidak bisa untuk dijadikan skripsi, hanya saja secara otomatis karena misalnya ini adalah hal yang baru, kamu harus cari dasar teorinya, kamu harus pahami konsepnya, maka ini akan membutuhkan effort yang lebih besar sehingga tingkat kesulitannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan misalnya kamu buat penelitian dan penelitian itu adalah hal yang dasar teorinya, konsepnya itu sudah diajarkan di mata kuliah. Maka itu akan jauh lebih mudah gitu. Nah, jadi dari 10 skripsi yang sudah kamu punya, judul skripsi yang sudah kamu punya, kamu cari itu mana yang tingkat kesulitannya tinggi, mana yang menengah, mana yang rendah. Nah, saran saya adalah untuk judul skripsi yang tingkat kesulitannya tinggi, ya, kalau kamu pengen cepat lulus, cepat diwisuda, sebaiknya kamu coret dulu list-list tersebut. Oke. Sesuatu sulit atau tidak itu sangat relatif. Yang utama adalah tolak ukurnya adalah ke kamu sendiri. Kamunya sendiri gimana? Bisa nggak mengerjakan itu? Ya, jadi cari yang tingkat kesulitannya menengah. Jangan yang terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi kamu akan secara otomatis harus punya effort yang lebih besar dan biasanya juga akan membutuhkan biaya atau waktu yang lebih lama gitu. Tapi kalau tingkat kesulitannya pun terlalu rendah, nah ini ada beberapa kondisi seringkali pembimbing yang nggak mau ataupun kurang tertarik untuk membimbing kamu dengan hal itu karena dianggap itu terlalu umum atau sudah ada yang meneliti terlebih dahulu atau biasa aja gitu. Ya, jadi cari yang tingkat kesulitannya menengah. Sesuatu yang oke, ini agak sulit tapi nggak terlalu sulit itu. Oke ya, seperti itu. Nah, yang kedua yang butuh kamu pertimbangkan, misalnya nih dari 10, ternyata kamu sudah coret yang sulit itu ada separuhnya, berarti kan tinggal 5 nih. Nah, dari 5 yang ada, selanjutnya yang butuh kamu pertimbangkan adalah dari kelima
sisa skripsi yang kamu punya, judul skripsi yang kamu punya, yuk kamu pertimbangkan seperti apa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian tersebut. Karena untuk melakukan penelitian, ada penelitian yang bisa segera kamu lakukan. Misalnya mungkin kamu butuh ke lapangan untuk mengambil data dan itu hanya butuh 2-3 minggu. Atau kamu misalnya butuh penelitian di lab dan itu untuk mendapatkan datanya kamu butuh waktu kurang lebih 2-1 bulan. Nah, itu adalah masih sesuatu yang wajar. Namun kalau misalnya untuk mendapatkan data itu kamu butuh 6 bulan atau bahkan sampai 1 tahun mengumpulkan datanya secara lengkap, maka ini adalah sesuatu yang kalau saran saya, sekali lagi secara personal, ya kamu sisihkan dulu lah gitu. Karena secara otomatis kalau untuk nyari datanya butuh 6 bulan sampai 1 tahun, ya akan lebih dari itu untuk bisa menyelesaikan skripsi. Karena kamu harus nyusun lagi, harus kemudian dari presentasi hasil, kemudian ada kolokium, ada skripsi dan sebagainya. Bisa-bisa kamu misalnya mungkin untuk menyelesaikan skripsinya itu, kalau secara serius ya, untuk ngambil datanya saja 1 tahun, berarti ya kurang lebih 1,5 tahun itu kamu menyelesaikan skripsinya. Jadi cari yang tidak membutuhkan waktu lama untuk pengerjaannya. Nah, kira-kira yang idealnya bagaimana? Kalau idealnya paling tidak kamu bisa punya gambaran, oke, kalau saya kerjakan ini untuk studi awalnya 1 minggu cukup, kemudian pengambilan data ataupun penelitiannya, risetnya itu paling tidak minimal sekitar 3 bulan maksimal. Kemudian penyusunan 1 bulan, setelah itu tinggal presentasi dan sebagainya. Maka itu akan sangat memudahkan itu. Anggap saja misalnya mungkin, oke, kalau orang di semester 8, kamu baru masuk semester 8, kamu sudah punya judul ya. Nah, judul anggap saja kamu butuh sekitar 2 minggu untuk buat proposalnya. Setelah itu presentasi. Oke, setelah presentasi ngurus surat izin dan sebagainya. Ya, kamu bisa mulai sejak itu turun ya, atau lakukan penelitian paling tidak 2-3 bulan. Nah, 2-3 bulan itu pun sebenarnya kelamaan itu. Ada beberapa penelitian yang sebenarnya bisa dilakukan ya 1 bulan cukup lah gitu. Kalau betul-betul dikerjakan secara serius. Nah, sehingga kalau misalnya penelitiannya kamu lakukan selama 3 bulan, paling tidak kamu masih punya 2 bulan. Ya, 2 bulan itu dimana 1 bulan kamu gunakan untuk pengerjaan. Nah, pengerjaannya pun sebenarnya bisa sudah mulai kamu lakukan saat kamu melakukan penelitian itu ya. Jadi bagian-bagian yang mungkin butuh dimasukkan ke dalam skripsi kamu sudah mulai kamu kerjakan itu. Nah, sehingga kamu paling tidak punya 2 bulan untuk masa presentasi hasil dan ujian skripsi. So, ya sangat-sangat memungkinkan kamu bisa tuntaskan skripsi kamu itu di semester 8. Artinya kamu bisa diwisuda tepat 4 tahun, ataupun paling tidak meleset-melesetnya 4,5 tahun lah ya. Nggak usah sampai 5 tahun, 6 tahun, apalagi 7 tahun gitu. Ya, jadi dari 5 skripsi yang tersisa setelah dicoret mana yang sulit dan ini tidak terlalu sulit, maka pilih dari 5 ini mana yang kira-kira membutuhkan waktu yang cukup lama. Mana yang enggak. Anggap saya oke, yang 2 ini cukup lama mengerjakannya. 3 ini masih normal lah, hanya butuh sekitar 2 bulan pengambilan data, 1 bulan pengerjaan, maka bisa membuat kamu bisa cepat-cepat wisuda gitu. Nah, sekarang dari 3 ini, proses selanjutnya yang bisa kamu lakukan adalah timbang atau perhatikan, lihat aspek yang ketiga. Kalau yang aspek pertama adalah tingkat kesulitan, aspek kedua itu adalah berkaitan dengan lama pengerjaan. Nah, aspek ketiga adalah berkaitan dengan dananya, ya. Jadi lihat apakah penelitian ataupun skripsi yang akan kamu lakukan itu akan membutuhkan dana besar atau tidak. Ya, besar atau tidak sangat relatif masing-masing orang, tapi paling tidak kamu jadi punya gambaran. Oke, kalau sekian ini besar tapi masih bisa diusahakan, yuk ambil itu. Tapi kalau misalnya ini terlalu besar dananya, ini rasanya kalau misalnya saya harus lakukan ini jadinya malah akan tertunda.
untuk penelitian dikarenakan faktor dana. Maka itu sebaiknya kamu coret, ya. Sebaiknya kamu skip gitu. Kecuali kamu misalnya punya strategi lainnya, tuh kamu misalnya bisa dapatkan sponsor, bisa dapatkan donatur, bisa dapatkan kerjasama dengan perusahaan tertentu yang mau membiayai penelitian kamu. Ya, jadi perhatikan budget kamu. Nah, ambil skripsi yang itu masih dalam cakupan budget yang kamu punya. Konsultasikan ini dengan keluarga, dengan orang tua, ya seperti itu. Nah, sehingga paling tidak mungkin dari 3 kamu bisa coret 1 atau 2. Sehingga akhirnya kamu bisa dapat 1 judul skripsi yang bisa kamu konsultasikan atau bisa kamu bawa ke prodi untuk kemudian diberikan pembimbing. Oke? Jadi seperti itu cara bagaimana agar kamu bisa mudah memilih skripsi mana yang kamu ambil, judul apa yang akan kamu jadikan penelitian kamu ketika kamu punya banyak judul. Semoga video ini bermanfaat dan semoga sukses ya mengerjakan skripsinya. See you.